Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Saputra dari kelas 5B pagi dengan NIM 4412301040. Saya akan mempresentasikan hasil dari ATS saya dari mata kuliah Ilmu Kekuatan Bahan. Panduan dari tugas ini yaitu 1. Menggunakan satuan standar internasional. 2. Memisalkan D sebagai 2 digit terakhir dari NIM. 2 digit terakhir NIM saya sendiri adalah 40. Yang ketiga adalah membulatkan hasil akhir 3 angka signifikan. Pada kasus pertama yaitu menjelaskan dengan sebuah plat bar pengikat pada zig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P sama dengan 20 ditambah 0,5 D yaitu 40 NIM saya sendiri kilonewton. Material baja karbon E sama dengan 200 gigapascal. Dimensi penampang B sama dengan 60 mm, T sama dengan 8 ditambah 0,1 dikalikan dengan 2 angka terakhir NIM saya yaitu 40 mm. Dan panjang ukur L sama dengan 500 mm. Dari kasus tersebut yang ditanyakan sebagai berikut. 1. Tegangan normal rata-rata atau sigma. 2. Regangan normal atau yang kedua yaitu regangan normalnya dengan rumus sigma per modulus Young. Yang ketiga yaitu pertambahan panjang dengan rumus regangan dikali dengan pertambahan panjang dikali dengan panjang. Yang keempat, apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal? Jika aman atau tidak aman, memberikan alasan singkat. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui yaitu D sama dengan 40, P sama dengan 20 ditambah 0,5 dikali 40 kilonewton sama dengan 40 kilonewton sama dengan 40.000 Newton. E-nya sama dengan 200 gigapascal sama dengan 200.000 megapascal. Penampangnya yaitu 60 mm. Tingginya sama dengan 8 ditambah 0,1 dikali 40 sama dengan 12 mm. L-nya sama dengan 500 mm. Luas A sama dengan B dikali T sama dengan 60 mm dikali 12 mm sama dengan 720 mm kuadrat. Jadi kita akan menjawab dari pertanyaan pertamanya, yaitu tegangan normal rata-rata dengan rumus P sama dengan A. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nilai P sama dengan 40.000 Newton. Dan nilai A sama dengan 720 mm kuadrat. Sehingga didapatkan hasil 55,555 Newton per milimeter kuadrat sama dengan 55,555 megapascal. Yang apabila dibulatkan 3 angka signifikan di belakangnya didapatkan hasil dari tegangan yaitu 55,6 megapascal. Pertanyaan yang kedua yaitu regangan normalnya dengan sigma per modulus Young. Nilai regangan dapat dicari dengan menggunakan rumus tegangan per modulus Young.
Seperti yang kita dapat sebelumnya, nilai sigma atau regangannya didapatkan adalah 55,555 per 200.000 megapascal, sehingga didapatkan hasil 0,00027777 dan seterusnya. Yang apabila dibulatkan sama dengan 2,78 dikali 10 pangkat min 4. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertambahan panjang delta L sama dengan regangan dikali dengan panjangnya. Sehingga dapat dicari dengan menggunakan 0,00277 dikali 500 mm, sehingga didapatkan hasilnya 0,13888 dan seterusnya. Yang apabila dibulatkan, pertambahan panjang yang dihasilkan adalah 0,139 mm. Untuk pertanyaan apakah kondisi tersebut aman, maka saya akan menjawab dengan kondisi tersebut aman karena tegangan kerja 55,6 megapascal masih jauh di bawah tegangan izin, yaitu 140 megapascal. Artinya material tidak mencapai batas seluruhnya sehingga tidak akan mengalami deformasi permanen dan masih memiliki cadangan kekuatan yang cukup besar. Kita masuk ke soal kedua, yaitu menjelaskan tentang kurva tegangan, regangan, dan aplikasinya di industri. Kurva tegangan regangan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tegangan dan regangan saat material ditarik. Dari kurva ini kita mengetahui bagaimana material mulai elastis, mulai luluh, mengalami deformasi plastis, hingga patah. Pada grafik ini kita dijelaskan dengan tabel apabila dia masih berada di kondisi elastis, maka dia masih bisa kembali ke bentuk semula. Dan apabila dia sudah masuk ke keadaan plastis, maka dia sudah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pengaplikasiannya pada industri perkapalan. 1. Pemilihan material plat dan profil kapal berdasarkan yield strength dan elevations. Yang kedua yaitu desain struktur agar tegangan kerja kecil dari tegangan izin, menghindari deformasi permanen. Yang ketiga, pengujian sambungan las, WPS atau PQR. WPS dan PQR, untuk memastikan sambungan memiliki sifat mekanik yang cukup kuat. Yang keempat, foaming plat atau bending, untuk memastikan plat tidak retak saat dibengkokkan. Yang kelima yaitu analisis kegagalan, retak, patah, overstress, menggunakan data dari kurva tersebut yang dihasilkan. Kita masuk ke kasus kedua, yaitu clevis pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 ditambah 0,4 D. D sendiri adalah nilai dari dua belakang nim terakhir saya, yaitu 40 kN. Diameter pin D sama dengan 12 ditambah 0,1 D. Dimasukkan lagi nilai dari nim saya, yaitu 40 mm. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal atau single shear. Sifat material baja pin E sama dengan 200 gigapascal. Rasio position V sama dengan 0,29. Ambil G sama dengan E per 2 dalam kurung tambah V. Yang ditanyakan dari kasus tersebut adalah 1. Tegangan geser rata-rata pin. 2. Regangan geser rata-rata. Yang ketiga, bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel sama dengan 100 megapascal. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui D sama dengan 40. Gaya vertikal pada pin P sama dengan 15 ditambah 0,4 dikali 40 sama dengan 31 kN. Yang apabila dimasukkan ke nilai Newton adalah 31.000. Diameter pin sama dengan 12 ditambah 0,1 dikali 40 yaitu 16 mm. Kita asumsikan single shear atau geser tunggal, area geser penampang lingkaran pin adalah A sama dengan P D kuadrat per 4. Material E sama dengan 200 gigapascal sama dengan 200.000 megapascal. P sama dengan 0,29. Gunakan G sama dengan E per 2 dalam kurung 1 ditambah V. Kita dapat menjawab pertanyaan pertama, yaitu luas penampang pin atau milimeter kuadrat, yaitu A sama dengan V di kuadrat
per 4 sama dengan V dalam kurung 16 mm dalam kurung kuadrat per 4 sama dengan 64 V. Sama dengan 201.062 mm kuadrat. 2. Tegangan gas rata-rata sama dengan P per A. Yang apabila kita masukkan nilainya yaitu 31.000 Newton per 201.062 sehingga dapatkan hasilnya itu 154.181 megapascal. Yang apabila dibulatkan 3 angka belakangnya yaitu 154 megapascal. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yaitu modulus geser atau G sama dengan sama dengan E per 2 dalam kurung 1 ditambah V yang apabila dimasukkan nilainya yaitu 200.000 megapascal per 2 dalam kurung 1 ditambah 0,29 didapatkan hasil 200.000 per 2,58 sehingga didapatkan hasil 77,519 megapascal yang apabila dimasukkan ke nilai gigapascal sama dengan 77,5. Tegangan gas rata-rata yaitu T per G sama dengan 154.181 megapascal per 77,519 megapascal didapatkan hasil 0,00198894 yang apabila dibulatkan menjadi nilai 1,99 kali 10 pangkat min 3. Yang apabila kita menjawab pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi tersebut aman? Jawabannya adalah tidak aman. Karena tegangan kerja 154 megapascal lebih besar dari tegangan izin yaitu 100 megapascal. Itu berarti gaya yang diterima pin melampaui kerusakan aman material sehingga pin tersebut berisiko patah atau rusak saat digunakan. Kita masuk ke kasus ketiga. Dalam sebuah industri fabrikasi, sebuah batang aluminium dengan panjang 1,5 meter dan diameter 4 cm sedang diuji untuk mengetahui responnya terhadap gaya tarik aksial. Gaya sebesar 40 kN diberikan secara perlahan hingga batang mengalami perpanjangan sebesar 2 mm. Modulus elastisitas aluminium adalah 70 gigapascal. Namun saat menggunakan material yang berbeda dengan panjang dan diameter yang sama, yaitu baja dengan modulus elastisitas 200 gigapascal, pengujian yang sama dilakukan, akan tetapi gaya yang diberikan pada batang baja adalah 40 kN, sama seperti gaya yang diterapkan pada batang aluminium. Yang ditanyakan dari pertanyaan tersebut adalah 1. Hitung tegangan dan tegangan. Kita masuk ke diketahui yang pertama, diketahui yaitu L sama dengan 1,5 mm sama dengan 1.500 apabila dimasukkan ke nilai milimeter. D sama dengan 4 cm dimasukkan ke nilai milimeter menjadi 40. P sama dengan 40 kN apabila dimasukkan ke nilai Newton sama dengan 40.000. Luas penampang lingkarannya dapat dicari dengan cara V D kuadrat per 4 sama dengan V 40 mm kuadrat per 4 sama dengan 12,56,637 mm kuadrat. Apabila kita menjawab pertanyaan yang pertama yaitu tegangan yaitu sama dengan V per A sama dengan 40.000 Newton per 12,56,637 mm kuadrat, dihasilkannya itu 31.80309 Newton mm per kuadrat per milimeter kuadrat sama dengan 31,8 megapascal. Menjawab nilai tegangan yaitu perpanjangan dari terukur delta L min sama dengan 2 mm, delta L per L sama dengan 2 mm per 1500 mm, mendapatkan hasil 0,001333 yang apabila dibulatkan menjadi nilai 1,33 dikali 10 pangkat min 3. Pertanyaan yang kedua yaitu perpanjangan pada batang baja sama P sama P sama geometri 200 gigapascal. Gunakan rumus elastis. Delta L sama dengan PL sama dengan AE sama dengan 40.000 dikali 1.500 per 12,5637 dikali 200.000 didapatkan hasilnya kurang lebih 0,00
0,2387 mm yang apabila dibulatkan menjadi 0,239 mm. Hanya segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.